Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya materi kelas 11 bab 2, yaitu mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Terima kasih. Oh iya, untuk pembahasan soal yang sebelumnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 atau 6 itu ada di part 1. Nah, untuk linknya adik-adik silahkan lihat aja di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita bahas untuk pembahasan soal yang nomor 7. Seutas kawat sepanjang 0,5 meter ditarik sehingga mengalami pertambahan panjang sebesar 1 pi mm ya, 1 per pi mm. Berarti 0,5 itu adalah L0-nya. Ini L0 kita tulis ya. L0-nya 0,5. Kemudian pertambahan panjang itu berarti delta L. 1 per pi, karena dia milimeter berarti diubah ke meter. Caranya adalah dengan dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian kawat tersebut memiliki diameter sebesar 0,5 mm. Dan ingat ya, di sini kita menggunakan jari-jari. Berarti diameternya harus diubah ke jari-jari. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan dibagi 2. 0,5 dibagi 2 itu adalah 0,25. Kemudian satuannya diubah dari milimeter ke meter, berarti dikali dengan 10 pangkat minus 3. Jika modulus yang kawat sebesar 1,6 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi, besar tarikan gaya yang dialami kawat sebesar, nah modulus yang itu dia dilambangkan dengan Y. Dan ini nggak perlu diubah lagi satuannya karena sudah sesuai dengan SI, yaitu Newton per meter persegi. Yang ditanyakan berapa F-nya. Nah, untuk menghitung berapa F-nya atau gayanya berapa, itu kita ambil dari persamaan modulus yang itu sendiri, yaitu Y sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali delta L. Nah, di sini tinggal kita otak-atik aja ya persamaannya, tinggal dipindah ruas saja, sehingga diperoleh F adalah Y dikali A kali delta L dibagi L0. Jadi tinggal kali silang. Ini dikali ke sini ya, kemudian yang ini kali ke sini. Kemudian L0-nya pindah ruas ke kanan, jadinya bagi gitu. Nah, setelah kita dapat persamaannya, tinggal dimasukin aja. Masukin Y-nya ya segini, kemudian masukin A-nya. Nah, A itu kita pakai persamaan pi R kuadrat. Nah, di sini saya langsung aja tulis pi, kemudian R-nya yang ini saya masukin ke sini, kemudian dikuadratkan, lalu dikali dengan delta L. Ini kita hapus ya, dikali delta L. Delta L-nya itu yang ini. Ya, masukinlah ke sini. Nah, kemudian dibagi dengan L0 sebesar 0,5. Nah, terakhir tinggal dihitung aja. Di sini saya membagi 1,6 dengan 0,5, dapatnya adalah 3,2. Kemudian pi dengan pi saya bagi ya, saya coret. Jadinya tinggal 1. Kemudian 10 pangkat 10 dikali 10 pangkat minus 3, dapatnya berarti 10 pangkat 7. Ingat, kalau perkalian seperti ini berarti pangkatnya dijumlah. 10 tambah minus 3, hasilnya adalah pangkat 7. Kemudian kita tinggal mengkuadratkan 0,25 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, 0,25 dikuadratkan itu adalah 0,0625, kemudian 10 pangkat minus 3 dikuadratkan adalah 10 pangkat minus 6. Nah, di sini saya tuliskan 625 dikali 10 pangkat minus 10. Nah, tujuannya adalah supaya tidak terlalu panjang ya angkanya. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih cara mengubah 0,0625 dikali 10 pangkat minus 6 menjadi 625 dikali 10 pangkat minus 10. Nah, caranya adalah adik-adik tinggal geserin aja komanya ini ke sini. Hitung dia bergeser berapa kali. Nah, kita hitung ya. Kita pakai yang kuning aja. Dia kan posisi awalnya di sini, ya enggak? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa dia harus di sini berhentinya? Karena 625 itu kan sama dengan
625,0, ya enggak? Berarti dia harus berhenti setelah 5. Karena komanya bergeser sebanyak 4 kali, oleh sebab itu minus 6 ini ditambahkan dengan minus 4, ya. Berarti dia menjadi minus 10, gitu. Semoga paham ya. Kemudian tinggal kaliin aja 3,2 dengan 625, hasilnya itu adalah 2000. Lalu 10 pangkat 7 dikalikan dengan 10 pangkat minus 10. Hasilnya adalah 10 pangkat minus 3. Nah kemudian, karena dia dikalikan dengan 10 pangkat minus 3, berarti 0 yang terdapat di angka 2000 ini harus hilang sebanyak 3 angka. Tinggal kita coret aja 3 angkanya, sehingga angka yang tersisa adalah 2. Nah, berarti hasilnya adalah 2 Newton, dan jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Grafik tegangan terhadap regangan ditunjukkan seperti gambar di samping. Apabila tegangan yang diberikan berada pada daerah regangan D, yang akan terjadi adalah Oke, langsung kita bahas saja. Nah, di sini kita anggap ya, di sini kan ada titik A, B, C, D, E. Kemudian di titik ini boleh kita anggap dia ada titik O. Kemudian dari titik O ke A dan ke B, ini adalah deformasi elastis, ya. Deformasi elastis ya. Kemudian dari B ke E itu adalah deformasi plastis. Sementara di titik A itu merupakan batas hukum Hooke. Kita buat apa ya? Batas hukum Hooke ya. Jadi berlakunya hukum Hooke itu sampai dengan di titik A. Kita buat Hooke aja ya. Hooke. Kemudian di titik B itu adalah batas elastis. Batas elastis. Susah ya, nggak usah ditulis deh ya. B itu dia batas elastis. Kemudian di C itu adalah titik tekuk. Oke, saya hapus dulu. C itu di sini, berarti dia titik tekuk. Kemudian titik E ini adalah titik patah. Selanjutnya tinggal kita sesuaikan aja dengan masing-masing pernyataan yang ada di optionnya. Yang pertama adalah benda akan patah. Nah, benda itu dia akan patah apabila dia melewati titik E. Berarti ini salah ya. Kemudian yang B adalah benda bersifat elastis. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya benda tersebut dia bersifat elastis apabila ya bendanya itu ditarik dari titik O hingga titik B. Nah, berarti lewat dari batas itu benda dapat dikatakan tidak bersifat elastis. Sehingga pernyataan yang B salah. Yang selanjutnya adalah yang C, yaitu kembali ke bentuk semula. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk daerah B ke E, ini adalah daerah deformasi plastis, ya. Bukan elastis ya, plastis. Nah, kalau plastis itu dia bendanya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi kayak kebalikan dari elastis. Kalau elastis itu dia kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula. Nah, kalau plastis itu berarti dia kebalikannya. Kalau elastis kan contohnya seperti karet ya. Nah, kalau plastis contohnya adalah kayu, plastik, dan lain-lain sebagainya. Berarti untuk option C ini jelas salah. Kemudian kita lanjut ke option D. Benda mengalami perubahan bentuk permanen. Nah, jadi jawabannya tepat itu adalah yang D ya. Karena kalau seandainya dia mengalami pertambahan panjang benda sesuai dengan hukum Hooke, itu dia akan terjadi pada saat benda itu sampai di titik A. Jadi dari titik O ke titik A. Gitu. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Perhatikan grafik tegangan terhadap regangan di samping. Perbandingan modulus yang bahan A dan bahan B sebesar. Nah, berarti yang ditanyakan adalah berapa YA banding YB-nya, ya. Nah, untuk menghitung berapa modulus yang atau Y, kita bisa menggunakan persamaan tegangan dibagi regangan. Atau boleh tau dibagi E. Nah, karena kemarin saya nggak ketemu lambang ini dan saya mau buru-buru, akhirnya saya tulis saja dia dalam tegangan dan regangan. Untuk menghitung berapa perbandingan antara YA dan YB, langsung aja kita tulis seperti ini. YA per YB sama dengan
Nah, YA itu adalah tegangan A dibagi regangan A, kemudian dibagi lagi dengan tegangan B per regangan B. Nah, kalau adik-adik mau buat ke bawah seperti ini nggak masalah ya. Berarti ntar tegangan A dibagi regangan A per regangan B dibagi tegangan B. Nah, cuman karena saya kurang suka lihatnya, akhirnya saya buat versi ke sampingnya aja. Dan itu sama aja ya. Kemudian ini tinggal diselesaikan dengan pecahan biasa. Kalau pembagian berarti dia diubah menjadi perkalian, kemudian yang di bawah ke atas, yang ke atas ke bawah gitu. Simpelnya gitu. Kemudian tinggal kita masukin aja untuk masing-masing angkanya. Nah, di sini saya sebenarnya sudah tulis ya angkanya. Mungkin di sini kelihatan. Cuman nggak tahu kenapa ini nggak muncul. Oke, jadi langsung saya tulis aja ya berarti ya. Untuk tegangan A itu berarti tegangan ya. Tegangan itu dia di sumbu Y, regangan itu di sumbu X. Berarti tegangan A, karena A itu yang ini, berarti tegangan A-nya adalah yang ini. 16 dikali 10 pangkat 7. Nah, jadi boleh ditulis 16 kali 10 pangkat 7 atau boleh tulis juga 16 aja. Karena dia bakalan kecoret juga kok. Ya, 16 kali 10 pangkat 7. Kayaknya harus lebih kecil ya nulisnya. Oke, 16 dikali 10 pangkat 7 dibagi regangan A. Nah, berarti yang ini ya, di sumbu X. Dia berarti, lihat nih garisnya, oh 12 dikali 10 pangkat minus 4. 12 dikali 10 minus 4. Kemudian dikali regangan B. Regangan B yang ini ya. 16 dikali 10 minus 4. 10 min 4 dibagi tegangan B. Tegangan B berarti yang ini. 20 dikali 10 pangkat 7. Nah, jadi udah saya bilang ya tadi boleh ditulis boleh enggak untuk yang ini ya, pangkat 7-nya. Karena bisa dicoret juga, min 4-nya pun juga sama. Kemudian tinggal kita sederhanakan aja. Di sini kita bagi ya 16 dengan 12, caranya adalah sama-sama dibagi 4. Berarti dapatnya 4 per 3. Kemudian 16 dengan 20 sama juga dibagi 4, dapatnya berarti 4 per 5. Karena nggak bisa disederhanain, jadi langsung aja dikali. 4 dikali 4 itu 16. Ya, kemudian 3 dikali 5 adalah 15. Berarti perbandingannya adalah 16 banding 15. Berarti jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 10. Data gaya, luas penampang, panjang, pertambahan panjang 4 buah kawat dituliskan dalam tabel berikut. Hubungan modulus yang kawat yang benar adalah, nah di sini kita harus hitung masing-masing untuk kawat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan menggunakan persamaan Y sama dengan F dikali L0 dibagi A kali delta L. Kalau kita lihat di sini tabelnya itu terdiri dari angka dan huruf. Semisal seperti F pada kawat 1 yaitu 2F, pada kawat 2 4F ya, dan seterusnya. Tapi di sini saya tidak memasukkan hurufnya, saya hanya memasukkan angka. Karena nanti variabel ya tebesaran pada kawat 1, 2, 3, dan 4 itu sama aja. Jadi nggak perlu dibandingkan untuk besarannya. Oleh sebab itu saya hanya memasukkan angkanya aja. Semisal seperti F, itu kan dia 2F, berarti masukin angka 2-nya aja. Kemudian L0, L0-nya mana? Oh ini ya, 3L ya, berarti saya masukin 3 aja. Kemudian A, dia 2A di sini, saya masukin 2 saja. Kemudian delta L-nya 0,15. Kemudian dikali dan dibagi, dapatlah hasilnya 20. Nah, dengan cara yang sama saya masukin nilai-nilainya yang di tabel ini ya ke sini, dapat hasilnya adalah 40. Kemudian Y3-nya juga sama, dan gitu pun juga dengan Y4-nya. Jadi setelah saya dapat datanya, saya tinggal bandingin aja dengan pernyataannya di sini. Nah, setelah saya bandingkan, ternyata pernyataan yang paling tepat itu adalah yang C, yaitu Y3 sama dengan setengah dari Y4. Nah, kenapa? Karena Y3 itu besarnya adalah 15. Sementara Y4 itu adalah 30. Berarti setengah dikali 30 kan.
Nah, 30 dibagi 2 itu adalah 15. Artinya, Y3 itu adalah setengah dari Y4. Oke, karena ini sudah sampai soal nomor 10, berarti pembahasannya cukup sampai di sini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.